Aduh, lowbat lagi baterainya. Kan pinjam HP dong, HP Dede lowbat mau nonton. Pakai aja, tapi Oke. hati-hati ya. Ya. Ci, nonton. Ih, gimana sih baru dibilang hati-hati, teledor banget sih. Sorry ya, Loh, Cindy rusak kok. lagi. Cindy kok ngomongnya marah-marah sih, kan kasihan Cistella. Cici nggak kasihan sama hatinya Cistella jadi sakit kena perkataan Cici. Iya sih. Ya udah maaf ya. Maaf juga. Nah, sini peluk. Nah, gitu ya adik-adik. Jadi, kalau adik-adik marah, jangan mengucapkan perkataan yang menyakiti hati orang lain. Jangan tinggi nadanya juga. Iya. Tapi kalau nggak marah-marah, kita juga bisa loh menyakiti perasaan orang lain. Misalnya ngatain teman, gendut, hitam gitu. Nggak boleh ya. Jadi itu juga yang harus dijaga perkataan kita. Makanya hari ini yuk kita belajar tentang jagalah perkataanmu. Nah, adik-adik, sekarang kita nyanyi bareng-bareng ya, bareng Charlotte dan Onel. Halo teman-teman, sudah bangun belum? Ayo kita bangun dulu. Kita akan bina iman. Sebelum bina iman, kita akan nyanyi dulu ya. Kita akan nyanyi hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan matamu kedap-kedip. Hati-hati gunakan matamu kedap-kedip. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu kedap-kedip. Marilah kita berdoa. Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Wah, udah pada bangun kan? Udah pada nyanyi-nyanyi tadi. Seru kan nyanyi-nyanyinya? Udah gak ngantuk dong? Nah, sekarang waktunya kita berdoa. Jadi sebelum memulai semua kegiatan, kita berdoa dulu supaya firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini bisa kita terima dengan baik. Yuk, kita duduk yang manis ya, lipat tangan, tutup mata, mari kita mulai berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapak, terima kasih karena hari ini kami masih bisa mengikuti Bina Iman online. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak dan bunda. Biarkanlah kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik dan dapat menjalankannya di kehidupan kami sehari-hari. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai adik-adik, apa kabar? Hari ini kita mau dengar cerita boneka. Kalian sudah siap melihat dan mendengarkan? Oke, duduk yang manis. Kita siap-siap mendengarkan cerita boneka dengan judul Jagalah Perkataanmu. Nah, oke, yuk kita siap yuk. Pada suatu hari, Linda sedang duduk termenung. Dia sedang sedih adik-adik. Lalu saat dia sedang sedih, datanglah adiknya Tiwi. Kakak, kok kakak
Tiwi, aku sedih sekali karena aku ingin ikut lomba menyanyi, tapi aku tidak punya baju yang bagus untuk ikut lomba. Oh begitu. Kakak nggak usah sedih. Suara kakak kan bagus. Paling top deh suara kakak deh. Ikut aja. Baju mah nggak usah dipikirin. Yang penting suara kakak. Ya, coba deh. Aku pikir-pikir dulu deh. Lalu Linda pun memikirkan semua itu. Di sekolah, Linda bertemu dengan temannya, Nesia. Hai Linda, apa kabar? Wah, aku dengar kamu mau ikut lomba ya? Lomba menyanyi. Kan suara kamu bagus, ikut yuk. Di sana kan pasti memang banyak orang, tapi aku yakin kamu bisa menang, suaramu bagus. Iya, aku pengen, tapi aku nggak punya baju. Baju aku jelek-jelek, aku malu. Tak lama kemudian adik-adik masuklah Tony. Hah? Si Linda mau ikut lomba nyanyi? Ya ampun, gak bakal menang deh pasti. Bajunya aja jelek. Gitu, orang miskin lagi. Masa mau ikut lomba nyanyi? Aku doain nih ya, kamu gak bakal menang. Pasti gak menang deh. Tony, hati-hati dengan perkataanmu. Sembarangan, orang teman lagi sedih, bukannya dihibur, bukannya disemangatin, malah dijatuhkan. Terus dia gitu dikutuk lagi, didoain lagi. Itu bukan doa, Tony, itu kutuk. Tidak baik begitu, Tony. Ya, lihat aja sih nanti. Paling juga gak bakal menang. Ih, jangan dengarkan dia, Linda. Jangan dengarkan. Tetap semangat. Jangan dengarkan Tony berkata seperti itu. Kamu harus lebih semangat. Kita tunjukin sama Tony kalau dia salah. Tuhan pasti tolong. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Ayo Linda, semangat. Ayo aku antar kamu ikut mendaftarkan lomba. Cih, sana pergi. Ih, pasti gak bakal menang. Wah, aku sungguh bersyukur punya teman seperti engkau. Di saat aku sedih, engkau menghibur aku. Terima kasih teman, kata-katamu sungguh menyemangati aku. Yuk, kita mendaftar yuk. Linda dan Nesia pergi mendaftar untuk ikut lomba. Tak lama kemudian, setelah lomba, Linda pun menang. Dia membawa hadiahnya pulang ke rumah. Adik, aku menang. Wah, aku menang. Kak Linda keren banget. Wah, pialanya gede banget. Ya ampun, gedenya seaku. Bagus kan? Wah, aku sangat senang. Di sana banyak sekali peserta yang bagus-bagus juga. Tapi puji Tuhan, aku bisa memenangkan lomba ini berkat engkau, doamu, dan doa teman-temanku. Yeay, seneng banget kakak aku bisa menang. Ih, bangga deh aku sama kakak. Dan Linda. Tuh Linda. Hai Nesia. Wah, aku dengar kamu menang. Wah, hebat kau Linda. Hebat. Selamat ya Linda. Selamat. Terima kasih Nesia. Engkau begitu baik padaku. Wah, karena engkau, aku bisa ikut lomba. Engkau menyemangati aku sehingga aku menang. Wah, terima kasih, puji Tuhan. Aku diberikan kesempatan untuk ikut lomba dan aku menang. Ada Tony tuh lewat. Hai Tony, sini. Apa? Lihat, doamu tidak dikabulkan karena itu bukan doa, tapi kutuk. Lihat, Linda memenangkan lomba. Dia mendapatkan piala. Kan, betul kan? Kau tidak baik seperti itu, Tony. Mengutuk teman. Seharusnya kita mendoakan yang baik-baik, bukan mendoakan yang jelek. Ya ampun, ternyata aku salah ya. Nggak boleh ya ternyata kita kalau doain teman yang jelek-jelek. Aku menyesal.
Linda, aku mau minta maaf ya. Aku kemarin udah mengutuk kamu, doain kamu yang jelek-jelek. Ternyata Tuhan juga tidak mengabulkan doa aku karena itu kutuk. Aku juga menghina kamu, ngatain kamu miskin, gak punya baju, segala macem. Iya, aku sudah memaafkan kamu. Aku mau kasih selamat. Selamat ya. Terima Kamu bisa kasih. menang. Terima kasih. Semoga nanti kamu bisa jadi penyanyi yang hebat. Aku Wow. akan mendoakan yang baik-baik mulai sekarang. Terima kasih teman-teman. Kalian adalah teman-teman baikku. Terima kasih. Nah, adik-adik, seperti Nesya yang memberikan semangat kepada teman, tidak membuli seperti Tony, ya. Nah, kita juga seperti itu. Jagalah perkataanmu. Bye-bye, sampai jumpa. Selamat pagi adik-adik semua. Pada hari ini adik-adik bersama Bunda Lucy kita akan belajar tentang menjaga perkataan ya, menurut kitab suci. Jadi Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita selalu bersukacita senantiasa ya. Ada dalam Filipi 4 ayat 4 ya. Bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah ya. Kalau kita selalu bersukacita, kita tidak akan bersungut-sungut ya. Kita tidak akan berpikir hal-hal yang jelek. Kita berpikir positif terus setiap saat. Dan kita menjaga perkataan kita. Nah, karena itu di Efesus 4 ayat 29 dikatakan, jangan biarkan sepatah kata yang buruk keluar dari mulutmu, tetapi ucapkan hanya kata-kata yang baik yang dapat meneguhkan pada waktu yang tepat dan berguna untuk mereka yang mendengarkan ya. Oke. Jadi untuk pelajaran kitab suci hari ini kita akan mendengarkan cerita mengenai bangsa Israel di padang gurun setelah keluar dari Mesir. Pada Keluaran 15 ayat 22 dikatakan, sesudah itu Musa menghantar orang Israel dari Laut Teberau menuju padang gurun Syur. Selama 3 hari perjalanan di padang gurun, mereka tidak menemukan air. Ayat ke-23 dikatakan, akhirnya mereka tiba di Mara, di mana tempat itu terdapat air tetapi tidak bisa diminum karena pahit ya. Kemudian pada ayat ke-24 ternyata bangsa Israel bersungut-sungut ya dan berkata, apa yang akan kami minum? Lalu berserulah Musa kepada Tuhan yang memberi kepadanya sepotong kayu. Dan ternyata oleh Musa kayu itu dilempar ke dalam air dan kemudian air itu pun menjadi manis. Ya. Kemudian setelah itu orang Israel pun berjalan kembali ya untuk menuju ke tanah perjanjian. Tetapi kemudian pada Keluaran 16 ayat 2 dikatakan, di padang gurun itu seluruh bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun serta berkata, lebih baik kiranya jika kami telah mati oleh tangan Tuhan di Mesir ketika kami duduk menghadapi kuali penuh daging dan dapat makan roti sebanyak yang kami kehendaki. Sekarang kamu telah membawa seluruh bangsa ke padang gurun untuk mati kelaparan. Nah, maka Tuhan bersabda kepada Musa, Tuhan menghujankan roti dari langit, itu disebut dengan mana. Dan mengirimkan burung puyuh kepada bangsa Israel. Jadi dikatakan pada Keluaran 16 ayat 13. Pada waktu petang, datanglah burung-burung puyuh menutupi seluruh perkemahan. Dan pada waktu pagi, embun telah turun di sekeliling perkemahan. Ya, jadi Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel dan mendengarkan seruan hambanya, sehingga ketika mereka membutuhkan makanan, Tuhan memberikannya dengan penuh kelimpahan tanpa mereka perlu berusaha keras ya. Kemudian pada Bilangan 13 diceritakan bahwa Tuhan berbicara kepada Musa dan ia bersabda, Tuhan ingin Musa mengutus beberapa orang untuk mengintai tanah Kanaan yang akan diberikannya kepada bangsa Israel. Nah, di antara 12 orang yang dikirim ke tanah Kanaan untuk mengintai terdapat
dua orang yang disebut Kaleb dan Yosua. Kemudian para pengintai itu mengintai selama 40 hari lamanya. Dikatakan pada ayat ke-26 mereka pergi dan bertemu dengan Musa, Harun dan seluruh jemaah Israel di padang gurun setelah mereka mengintai selama 40 hari. Dan mereka memberikan laporan mengenai hasil intaian mereka. Dan beginilah laporannya pada ayat ke-27 mereka berkata, kami telah memasuki negeri kemana kau suruh kami pergi dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya. Tetapi orang-orang yang diam di negeri itu adalah orang-orang kuat. Kota-kota mereka dilindungi dengan tembok dan terali besi. Dan bahkan kami melihat keturunan Enak. Keturunan Enak adalah keturunan orang-orang raksasa ya, yang tingginya mungkin sekitar di atas 3 meter ke atas. Tapi di ayat ke-30 dikatakan, lalu Kaleb menenteramkan bangsa Israel yang mengeluh terhadap Musa. Dan ia berkata, Kaleb adalah salah satu pengintai yang diutus ya. Kita harus pergi dan mengambil negeri itu karena kita pasti akan menguasainya. Tetapi orang-orang yang telah pergi dengan dia berkata, kita tidak bisa berperang melawan orang-orang ini karena mereka lebih kuat daripada kita. Jadi Kaleb percaya kepada Tuhan ya, karena Tuhan sudah membawa mereka ke tanah perjanjian, pasti Tuhan akan menolong mereka kan untuk bisa mengalahkan negara yang bertubuh besar tersebut ya, orang-orang raksasa. Dikatakan di ayat 33, kami bahkan melihat orang-orang raksasa ya, orang-orang raksasa ini adalah orang-orang Enak. Kami merasa diri kami seperti belalang di hadapan mereka dan di mata mereka pasti kami seperti belalang juga. Bilangan 14, kemudian seluruh jemaah berteriak dengan keras dan menangis sepanjang malam. Semua orang menggerutuk kepada Harun dan Musa. Kemudian mereka berkata, sekiranya kami mati saja di Mesir atau mati di padang gurun. Mengapa kami harus dibawa ke negeri ini dan sebagainya ya. Kemudian di situ Yosua dan Kaleb kembali berkata kepada mereka, negeri yang kami jelajahi dan intai itu sungguh bagus. Tuhan sudah berkenan kepada kita. Ia menghantar kita ke negeri itu dan menyerahkan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya jangan memberontak terhadap Yahweh. Jangan takut kepada bangsa negeri itu karena mereka akan menjadi makanan empuk bagi kita. Perlindungan mereka sudah dicabut dan Yahweh beserta kita. Jangan takut kepada mereka. Demikian dikatakan oleh Kaleb dan Yosua karena Kaleb dan Yosua percaya kepada Tuhan. Ya. Tetapi bangsa Israel malah hendak melempari Kaleb dan Yosua dengan batu karena tidak percaya. Seketika itu juga Yahweh tampak di depan mata seluruh bangsa Israel. Ya, dan berkata kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Padahal mereka sudah melihat berbagai tanda yang kuperbuat. Ya. Nah, karena mereka terus-menerus bersungut-sungut dan tidak percaya, bahkan hendak melempari Kaleb dan Yosua dengan batu, pada ayat ke-22 dikatakan oleh Tuhan ya, Yahweh berkata, aku bersumpah bahwa mereka tidak akan melihat negeri yang kujanjikan kepada para leluhur mereka, karena semua mereka telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun. Namun mereka telah mencobai aku 10 kali dan tidak mengindahkan suaraku. Dan kemudian pada ayat 30 juga dikatakan oleh Yahweh, kamu tidak akan masuk ke negeri yang kujanjikan kamu diami, kecuali Kaleb putra Yefun dan Yosua putra Nun. Mengapa hanya 2 orang itu yang diperkenankan? Karena 2 orang itu yang membela, mengatakan bahwa negeri itu pasti akan dapat mereka peroleh karena Tuhan sudah berjanji untuk memberikannya kepada mereka. Karena itu hanya 2 orang itu yang akan masuk ke tanah perjanjian. Karena di ayat ke-34 ya dikatakan, sesuai dengan jumlah hari yang dipakai untuk menjelajahi negeri itu, untuk mengintai negeri itu ya, 40 hari lama. 1 hari jika dihitung menjadi 1 tahun, maka 40 hari menjadi 40 tahun ya. Maka selama 40 tahun kamu harus menanggung akibat kesalahanmu supaya kamu tahu apa artinya melawan aku. Aku Yahweh telah bersabda,
Sesungguhnya inilah yang akan kulakukan kepada bangsa yang jahat ini, yang telah bersengkongkol melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan dibinasakan dan disinilah mereka akan mati. Ya, jadi mereka tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, kecuali hanya 2 orang yang bisa masuk, yaitu Yosua dan Kaleb. Dan seketika itu juga setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada orang Israel, berkabunglah seluruh bangsa Israel dengan sangat sedih. Ya, jadi jangan pernah bersungut-sungut melawan perintah Yahweh. Ya, jadi demikian anak-anak cerita kitab suci pada hari ini. Jadi kita harus belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan, bersukacita senantiasa, tidak bersungut-sungut, selalu mengucap syukur dalam segala hal. Walaupun ada masalah-masalah dalam hidup, kita harus tetap berpikir positif, ya. Seperti Kaleb dan Yosua, ya. Tetap tenang, percaya kepada Tuhan, sekalipun semua orang di sekitar kita tidak percaya dan bersungut-sungut, kita harus menjadi orang yang berusaha memberikan semangat dan membantu mereka untuk percaya kepada Tuhan. Oke? Adik-adik semua, Tuhan memberkati. Hai adik-adik, balik lagi sama Kakak Icel. Kakak Icel sekarang punya lagu baru loh. Judulnya Jagalah Perkataanmu. Sesuai banget kan sama tema kita pada minggu ini? Nah, adik-adik, siapa nih di sini yang masih suka ngomong kasar? Misalnya sama mama papanya nih, sama orang yang lebih tua, ngomongnya judes-judes gitu. Atau enggak sama teman-temannya, kalau misalnya lagi berantem, bahasanya bahasa kebun binatang, keluar semua begitu. Nggak boleh tuh adik-adik kayak begitu, kan malu. Kita kan anak Tuhan tidak berkata kasar. Anak Tuhan harus mengucapkan kata-kata yang membangun. Seperti lagu ini nih, yuk kita nyanyi yuk. Hai kawan, hati-hati dengan perkataanmu. Pikir dulu agar tidak menyakitkan. Ucapkan kata-kata yang membangun agar mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Hai kawan, hati-hati dengan perkataanmu. Pikir dulu agar tidak menyakitkan. Ucapkan kata-kata yang membangun agar mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Agar mendatangkan kebaikan bagi yang mendengar. Yeay, sampai jumpa lagi adik-adik. Halo adik-adik, kita berjumpa kembali. Hari ini kita akan berkenalan dengan Santo Filipus Benizi. Filipus lahir sebagai bangsawan di kota Florence, Italia. Di masa mudanya, Filipus belajar ilmu kedokteran di Paris, Prancis, dan menjadi dokter yang mempunyai perhatian besar pada orang-orang sakit yang miskin dan kesusahan. Selain mengobati pasiennya, Filipus juga selalu mendoakan para pasiennya. Berkat tuntunan Roh Kudus, Filipus akhirnya menjadi seorang bruder dan pergi ke seluruh benua Eropa dan sebagian benua Asia untuk berkhotbah dan menyebarkan kabar gembira Kristus. Berkat kata-kata dalam khotbahnya, Filipus bahkan bisa membuat sebuah keluarga bangsawan yang sedang bermusuhan dengan keluarga bangsawan lainnya menjadi berbaikan. Filipus juga banyak membuat mujizat sehingga banyak orang yang semakin percaya pada Tuhan Yesus. Suatu ketika, Filipus diutus untuk mendamaikan masyarakat kota Forli di Italia
yang sedang terbagi menjadi dua kelompok yang saling bermusuhan. Ketika Filipus sedang mencoba menenangkan kedua kelompok itu dengan khotbahnya, Filipus malah ditinju oleh seorang pemimpin salah satu kelompok itu sampai jatuh. Tapi, apakah Filipus marah dan balik mengeluarkan kata-kata yang kasar? Coba bayangkan kalau adik-adik yang dipukul orang seperti Filipus. Gimana reaksi adik-adik? Balik memukul? Atau ngata-ngatain yang mukul? Nah, bagaimana ya dengan Filipus? Adik-adik, ternyata Filipus hanya diam dan tidak melawan. Malah, ia bilang begini, "Engkau boleh meninju pipiku yang sebelah lagi." Dan orang yang meninju Filipus itu malu dan berlutut meminta maaf kepada Filipus. Dan bahkan orang itu menjadi kawan baik Filipus, adik-adik. Mencontoh Santo Filipus Benizi emang gak gampang ya adik-adik. Kita udah terbiasa kalau ada yang ngomong kasar ke kita atau yang ngejelek-jelekin kita akan membalas dengan balik ngata-ngatain mereka atau ngejelek-jelekin mereka juga. Nah, lewat perkenalan kita dengan Santo Filipus Benizi ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk belajar menjaga perkataan adik-adik, terutama ketika sedang sedih atau marah. Terkadang kita nggak tahu adik-adik, kalau kata-kata yang kita keluarkan kepada orang lain ternyata mempunyai efek yang besar kepada mereka. Dan kita juga nggak tahu apakah kata-kata kita menyakiti hati mereka atau enggak. Jika kita marah, lebih baik kita diam sebentar sebelum mengeluarkan kata-kata yang kurang baik dan selalu berusaha untuk mengeluarkan kata-kata yang baik. Jika susah, jangan lupa ya untuk minta pertolongan Roh Kudus. Kakak yakin adik-adik pasti bisa. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Pagi adik-adik. Tema kita hari ini jagalah perkataan. Nah, hari ini kita mau buat kipas. Kipas ini 2 sisi. Gampang kok bikinnya. Ya, kita mulai yuk. Nah, pertama kita karton yang manila kita lipat 2 adik-adik. Terus kita kasih garis di sini 5 cm. Ya, 5 cm. Setelah itu kita garisin ya. Lalu kita potong. Ya, setelah kita potong, yang ininya jangan dipotong ya, biar begini aja. Lalu kita garis-garisin supaya nulisnya tidak mencong-mencong. Bunda juga gitu, jadi digarisin. Nah, ini Bunda tidak tulis lagi supaya bisa mempercepat waktu ya. Nah, pertama, yang satu sisi, jagalah perkataanmu. Stop. Kamu bikin kepala, mulutnya ditanda silang. 1. Membuli. 2. Mengutuk. 3. Menyepelekan. 4. Mengeluh. 5. Bergosip. Dan 6. Bohong. Di bagian bawahnya, tulis Matius 12 ayat 36. Isinya, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Nah, adik-adik ingat ya, kalian kalau ngomong dipikir dulu ya, jangan asal-asal, sebab semua harus dipertanggungjawabkan loh. Setelah itu kalian balik, jadi dibalik ya, jadi kalian nulis di sini, terus balik, bikin lagi. Nah, sekarang ucapkanlah kata-kata. 1. Menghibur. 2. Memberkati. 3. Membangun atau menyemangati. 4. Bersyukur. 5. Jujur. Dan 6. Lemah lembut. Ya, lemah lembut.
Nah, untuk bikin bibirnya gampang. Kalian cuma tinggal bikin gini aja. Ya, terus garis gini, terus kelihatan nggak? Ya, terus digunting deh. Bunda, hal yang kadang-kadang kayak gini-gini itu nggak dibuangin lebih-lebihnya, supaya kita bisa pakai besok-besoknya. Nah, ini kan udah jadi ya. Terus pakai spidol warna hitam, tengahnya digaris. Ini warnanya warna hitam, jadi ambil warna biru boleh deh, yang gelap aja. Nah, ya, kalau yang di sini ucapkan kata-kata pakai bibir tempel, ya. Terus tulisannya ini, menghibur, memberkati, membangun atau menyemangati, 4 bersyukur, 5 jujur, 6 lemah lembut. Jadi tidak berkata-kata kasar ya adik-adik. Lalu Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Apa sih perkataan kotor? Perkataan kotor itu perkataan yang sia-sia. Seperti kalian kalau marah-marah itu jangan sampai keluar kebun binatang ya. Nah, itu juga perkataan kotor. Nah, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Seperti lagu yang tadi Kakak Ical nyanyikan, ya. Nah, setelah ditulis, ya semuanya kalau udah ditulis, nanti ini ujungnya supaya enggak lancip, supaya tidak lancip, kamu gunting begini. Ya. Kamu gunting gini. Supaya tidak menusuk-nusuk, ya. Ujungnya dibikin oval dikit aja, ya. Setelah itu double tipin, bikin 3 lurus ya. Kamu double tip dulu. Nah, udah double tip dulu ya. Terus ini buka, terus dari buka kalian kasih double tip panjang ini. Ini kita buka dulu adik-adik. Ini dibuka dulu. Ya, kalau udah dibuka. Nah, yang ini kalian tempelnya di tengah-tengah. Jadi, ini kan di garis tengahin dulu nih. Kira-kira di sekitar sini nih. Ya, di sekitar sini. Jadi kamu di tengah-tengah nempelnya. Ya, kalau udah dari tempel, kita kasih double tip lagi atasnya supaya benar-benar lengket. Sini kita buka, tempel. Nah, kalau udah jadi nanti ini udah jadi seperti ini ya. Ini lebih gede dikit.
Ya, kalian bikin nanti untuk menghiasnya. Kalian bisa macam-macam. Kalau anak laki-laki bikin warna biru, anak perempuan bikin warna pink. Tapi boleh aja anak perempuan pakai warna biru atau anak laki juga warna pink, boleh aja. Nanti kalian hias aja, mungkin pokoknya gambar pohon atau gambar mobil, apa aja terserah kalian. Kalian silahkan berkreasi ya anak-anak. Adik-adik, sampai jumpa lagi ya. Bye-bye. Nah, gimana ceritanya? Keren kan? Terus kreativitasnya juga gampang kan buatnya? Iya ya, tapi masih ada yang kurang. Apa ya? Ketemu langsung ya sama kakak sama bunda ya. Ya udah, kita berdoa aja sama-sama. Semoga virus corona ini segera berakhir. Jadinya kita semua bisa bina iman lagi secara offline. Nah, yuk adik-adik, kita tutup dengan doa supaya bina iman kita ini bisa menjadi berkat bagi kita dan bagi semua orang. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah bisa mendengarkan firman Tuhan dari kakak dan bunda. Tuhan, biarkanlah segera virus corona ini berakhir supaya kami bisa mengikuti bina iman online lagi secara langsung. Berkati kami Tuhan dan sekeluarga supaya selalu sehat. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye-bye adik-adik. Nah, gimana adik-adik pengajaran hari ini? Seru kan? Pasti seru. Jadi kita hari ini udah tahu kalau harus menjaga perkataan kita kepada semuanya ya, ke saudara, ke teman, juga ke orang tua loh. Kita suka menyakiti hati orang tua. Mungkin kalian nggak sadar. Contohnya gimana? Misalnya mama bawa makanan nih, ayo nak makan dulu. Tapi lagi main game nih kita. Terus kita, aduh, nanti aja, ganggu aja deh. Kayak gitu nggak boleh ya. Nggak boleh. Mama hatinya sakit nanti. Kan kalau kita menyakiti hati orang lain, Tuhan juga sedih. Karena kan Tuhan selalu melihat kita, memperhatikan kita loh. Iya, Tuhan selalu dampingi kita dan bersama-sama kita. Nah, biar hari ini kan udah mau selesai nih adik-adik. Kita nyanyi puji-pujian lagi yuk. Judulnya Mata Tuhan Melihat. Apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa.